Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，焚心烧杯。Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pemandangan ini sangat luar biasa, di mana jutaan prajurit telah melawan satu orang. Meskipun demikian, Sue Lingzun tampaknya tidak takut sama sekali. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Ia memutar rantai besi dengan liar di kedua tangannya. Apa yang didapat hanyalah deru angin seperti badai. Dan belati darah yang terletak di ujung rantai hampir tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Setelah itu apa yang terjadi berikutnya adalah jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung terpotong menjadi berkeping-keping. Kekuatan bertarung Sue Lingzun sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa banyak jiwa yang menghalanginya, itu masih tidak dapat menghentikan sosoknya. Sue Lingzun kembali mengejar Zonghua dengan kecepatan yang sangat cepat. Hal ini tampaknya membuat Raja Jiwa Zonghua merasa sedikit tidak nyaman. Dia segera berteriak keras dan beberapa cahaya merah muncul di tubuh jiwa-jiwa itu. Jiwa peledak, bom! Teriak Raja Jiwa Zonghua. Setelah teriakannya jatuh, terlihat lusinan jiwa menyapu lurus mendekati Sue Lingzun dan meledakkan diri sendiri. Semuanya meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Akan tetapi pada saat berikutnya sosok Sue Lingzun yang tak terhentikan sekali lagi bergegas keluar. Meskipun tubuhnya ditutupi dengan bekas luka, tetapi tatapan matanya masih penuh dengan niat bertarung. Dia tidak peduli oleh cedera di tubuhnya. Selama itu bukan cedera fatal, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Sue Lingzun untuk membunuh Raja Jiwa Zonghua. Sue Lingzun mengayunkan belati darah yang menyatu dengan rantai besi dan mengaduk jiwa-jiwa di depannya. Segera jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Sosok Sue Lingzun kembali melangkah maju di antara jiwa-jiwa yang berubah menjadi abu. Saat berikutnya sosoknya langsung menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada tepat di depan Raja Jiwa Zonghua. Kedua tangannya terangkat lalu membanting dua rantai hitam ke arah kepala Raja Jiwa. Melihat adegan ini, Raja Jiwa Zonghua buru-buru mengangkat tangannya. Segera jiwa yang tak terhitung jumlahnya itu berkerumun menjadi penghalang dan memblokir serangan Sue Lingzun. Selain itu, energi yin yang dibentuk oleh jutaan jiwa juga menyelimuti Sue Lingzun. Senior, waktumu hampir habis. Mari kita selesaikan sesegera mungkin, ucap Xiaoyan. Hehehe, sepertinya aku ketahuan, ucap Sue Lingzun menggaruk kepalanya. Jelas Sue Lingzun hanya bermain-main melawan Raja Jiwa Zonghua. Dengan kekuatan senior, sampah seperti ini seharusnya tidak menjadi lawanmu, ucap Xiaoyan lagi. Ini pertama kalinya aku keluar dari Labu Dewan. Wajar saja jika aku ingin bersenang-senang terlebih dulu. Bagaimanapun juga sangat membosankan untuk langsung membunuhnya. Tapi karena Tuan Muda yang memintaku, maka baiklah. Aku akan memenggal kepalanya, ucap Sue Lingzun. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya itu masih tergantung di tubuhnya. Mereka menggigit dan menyerangnya dengan panik. Namun begitu Sue Lingzun selesai berbicara, aura darah di tubuhnya meletus, yang langsung menghamburkan jiwa-jiwa di sekitar tubuhnya. Jiwa adalah energi yin, dan aura darah Sue Lingzun adalah energi yang. Itu memiliki kekuatan penekan mutlak melawan energi yin dari para jiwa. Ketika aura berdarahnya yang kuat menyebar ke sekeliling, tidak satupun dari ratusan jiwa yang berani menyerang Sue Lingzun lagi. Masing-masing dari mereka mengeluarkan tatapan yang menyakitkan, dan beberapa dari mereka bahkan merangkak di tanah. Adegan ini seolah-olah mereka tunduk pada Sue Lingzun. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Raja Pemakan Jiwa juga terkejut oleh adegan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sue Lingzun bisa mengintimidasi ratusan ribu jiwa. Menyerah pada Tuan adalah hal yang biasa. Kalian semua harus berlutut padaku, ucap Sue Lingzun memegang bilah ganda berwarna darah. Tubuhnya memancarkan aura darah seperti surah yang keluar dari neraka. Tak satu pun dari hampir 700 jiwa yang berani mengangkat kepala mereka. Jelas itu karena energi darah yang terpancar dari tubuh Sue Lingzun langsung menekan darah mereka. Dan mereka tidak memiliki cara untuk mengendalikan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Huzo di ujung terjauh menatap 700 jiwa yang bersujud di udara tanpa berani bergerak. Menyaksikan pemandangan menakjubkan ini membuat siapapun yang melihatnya seakan tak percaya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Sulit dipercaya bagi mereka yang telah didominasi oleh para pelahap jiwa sepanjang tahun. Bahkan Xiaoyan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa Sue Lingzun sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sue Lingzun begitu kuat. Katakan padaku, hari ini siapa Raja Jiwa yang sebenarnya? Kamu atau aku? Ucap Sue Lingzun tertawa jahat. Setelah berbicara, dia berjalan menuju Raja Jiwa yang ekspresinya berubah secara dramatis. Bajingan, apa yang kalian semua lakukan? Kalian adalah milikku. Kalian hanya perlu tunduk padaku. Cepat bangun, teriak Raja Jiwa Zonghua mengeluarkan raungan melengking. Baginya jutaan jiwa itu seperti bagian dari tubuhnya. Tetapi pada saat ini bagian ini sama sekali tidak mematuhi perintahnya.
Wajahnya menjadi pucat. Dia melihat Sue Lingzun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Semua kekuatan yang dia miliki berasal dari jutaan jiwa ini. Dia sendiri tidak memiliki sumber doki atau kekuatan jiwanya sendiri. Tanpa 1 juta jiwa itu dia tidak berbeda seperti kehilangan kedua tangannya, yang sama sekali tidak berdaya untuk bertarung. Kalau begitu ledakan semua untukku, teriak Raja Jiwa Zonghua. Sue Lingzun, bunuh dia. Jangan biarkan dia meledakkan jutaan jiwa ini, teriak Xiaoyan. Sue Lingzun jelas tahu itu. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah suara gesekan rantai besi terdengar. Apa yang terlihat berikutnya adalah kepala Raja Jiwa Zonghua langsung terpotong. Pada saat yang sama, nyala api Xiaoyan juga melesat dari kejauhan. Itu menutupi tubuh tanpa kepala Raja Jiwa Zonghua dan membakarnya menjadi abu terbang. Baru saat inilah Xiaoyan menghela nafas lega. Jika 700 jiwa ini meledakkan dirinya, diperkirakan kekuatannya akan menghancurkan seluruh pulau Zanyue. Tentu saja yang paling penting adalah Xiaoyan sangat membutuhkan jiwa-jiwa ini. Dia akan menggunakannya untuk membuat sosok kelima pada labu dewa bermata 9 muncul. Kekuatan Sue Lingzun sudah membuat Xiaoyan semakin bersemangat. Awalnya dia hanya datang ke sini untuk mencari tubuh keabadian fisik. Tetapi sekarang tampaknya dia juga mendapatkan tujuan lainnya untuk mengeluarkan sosok-sosok di labu dewa satu persatu. Sekarang Xiaoyan memiliki 4 pembantu yang sangat kuat di dalam labu dewa. Pertama adalah bayi ajaib yang memiliki kekuatan tempur ganas dalam hal berkelompok. Kedua adalah pendekar pedang gila memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Sedangkan yang ketiga adalah rubah berekor 9 yang dapat memikat hati orang. Dan sekarang Sue Lingzun merupakan keempat ternyata lebih menentukan dalam kekuatan tempurnya. Tidak diragukan lagi bahwa 4 sosok itu semuanya memiliki karakteristiknya sendiri. Dengan begitu Xiaoyan juga bisa menyesuaikan karakteristik musuh. Dan kemudian mengundang kekuatan yang sesuai dari labu dewa bermata 9 untuk menghadapinya. Kekuatan luar biasa yang dimiliki setiap karakter di labu dewa semakin membuat Xiaoyan tertarik pada sosok berikutnya. Oleh karena itu dia ingin labu dewa melahap 700 jiwa ini untuk mengetahui siapa karakter kelima. Senior Sue Lingzun, terima kasih atas bantuanmu, ucap Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah Sue Lingzun. Sue Lingzun melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sosoknya berubah menjadi gumpalan asap merah dan tenggelam ke dalam labu dewa bermata 9 lagi. Setelah Sue Lingzun menghilang, mata Xiaoyan tertuju pada jiwa yang tak terhitung jumlahnya di udara. Jika Xiaoyan tidak menghisap mereka ke dalam labu dewa bermata 9, maka mereka akan menghilang dalam waktu singkat. Pada saat berikutnya, teriakan akrab terdengar di telinga Wusan, yang bahkan lebih sulit untuk bereaksi. Ayolah semuanya, aku tidak menipu. Labu dewa bermata 9 memiliki dimensi seperti surga. Kalian akan sangat nyaman di dalamnya. Inilah rumahmu yang sebenarnya. Jangan lari, percayalah padaku, ucap Xiaoyan membawa labu dewa bermata 9 sambil mengejar mereka. Setelah waktu yang tidak diketahui itu, Xiaoyan akhirnya memasukkan semua jiwa ke dalam labu dewa miliknya. Kemudian Xiaoyan menatap labu dewa bermata 9 dengan alis berkerut. Itu karena setelah menunggu lama namun nama kelima masih tidak muncul seperti yang dia harapkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah labu dewa bermata 9 rusak? Ucap Xiaoyan berkata dengan suram. Dia telah menyedot banyak jiwa dengan jumlah hampir 1 juta. Dan tidak masuk akal bagi Xiaoyan jika sosok kelima masih tidak muncul. Xiaoyan menepuk-nepuk labu dewa di tangannya. Namun labu dewa itu tidak menanggapinya sama sekali. Hal ini membuat Xiaoyan benar-benar merasa kecewa. Tetapi tepat ketika Xiaoyan masih bingung, tiba-tiba saja dia mengangkat kepalanya ke atas. Matanya sedikit menyipit. Segera tubuh avatar Yuan Shen muncul dan mengarahkan tinjunya ke arah kabut tebal. Detik berikutnya suara raungan keras segera bergema. Dan seluruh pulau Zanyue tiba-tiba bergetar. Ledakan ini tiba-tiba membuat kepala Wusan sedikit menyusut. Dan dia buru-buru melihat ke arah suara itu. Di udara terlihat sosok aneh muncul pada waktu yang tidak diketahui. Tinju sosok itu dan tinju avatar Yuan Shen terbanting secara bersamaan. Xiaoyan segera menyingkirkan labu dewa bermata 9. Tetapi pada saat ini ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Apakah akhirnya muncul? Ucap Xiaoyan. Pada saat ini sosok aneh di kejauhan tercengang saat mendengar suara itu. Seolah-olah dia mengira Xiaoyan sedang membicarakannya. Namun kenyataannya di benak Xiaoyan saat ini sosok kelimalah yang muncul. Dan nama sosok itu gadis bayangan. Bahkan pada sosok yang dilihat Xiaoyan dia hanya bisa melihat tubuhnya yang agak tinggi. Seluruh wajahnya ditutupi oleh lapisan kerudung hitam. Dan hanya bisa melihat sepasang mata yang tidak memiliki emosi apapun. Gadis bayangan, gumam Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa sosok kelima adalah seorang wanita. Dan sepertinya Xiaoyan masih tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki. Dibandingkan dengan 4 lainnya, dia tampak lebih misterius. Namun itu bukan waktunya untuk mempelajari kemunculan sosok kelima dari labu dewa bermata 9. Itu karena musuh lainnya telah muncul di udara. Xiaoyan menyipitkan matanya ketika melihat di kejauhan.
Dia awalnya mengira bahwa musuh yang datang merupakan raja pemakan jiwa lainnya untuk balas dendam. Tetapi ketika avatarnya bertarung bersama sosok itu, Xiaoyan mendapati bahwa sosok itu bukanlah pemakan jiwa. Musuh macam apa ini? Apakah orang ini benar-benar memiliki kepala rusa? Ucap Xiaoyan sedikit mengeringit. Keterkejutannya hampir mematahkan garis pertahanan avatar Yuan Shen, menyebabkan avatar Yuan Shen mundur ke belakang dan menstabilkan tubuhnya. Oh, ini juga memiliki kekuatan tubuh fisik yang sangat kuat, ucap Xiaoyan. Setelah melihat dari jarak dekat, sosok ini sebenarnya masih memiliki tubuh manusia. Hanya saja kepalanya benar-benar berwujud rusa dengan kedua tanduk di atas kepalanya. Ya, tubuh fisik ini memang kuat. Tapi jika dibandingkan dengan tubuh fisik avatar Yuan Shen secara alami, iblis rusa bukanlah apa-apa, ucap dewa iblis rusa itu. Oh, apakah kita saling mengenal satu sama lain? Atau apakah kamu memiliki dendam kepadaku? Tanya Xiaoyan, tidak menyangka bahwa sosok itu mengenali avatar Yuan Shen. Tentu saja kita mengenal satu sama lain. Dan kita bersumpah untuk berseteru, ucap dewa iblis rusa menjawab dengan suara dalam. Itu benar-benar tidak mungkin. Aku tidak pernah memiliki permusuhan dengan orang yang mempunyai wajah jelek sepertimu, ucap Xiaoyan dengan serius. Mendengar ini, sudut mulut dewa iblis rusa berkedut, dan kata-kata tajam Xiaoyan langsung membuatnya tertawa marah. Dasar pencuri, kau mengambil avatar dewa Yuan Shenku dan kau melupakannya begitu cepat, ucap dewa iblis rusa berteriak marah. Xiaoyan tercengang sesaat dan menatap dewa iblis rusa dengan hati-hati. Jadi begitu, kamu sepertinya orang dari klan Cimi yang terkalahkan. Hahaha, aku tidak tahu kebodohan macam apa yang kamu miliki sehingga mengambil kepala rusa sebagai avatarmu. Apakah itu sebuah keputusasaan? Ucap Xiaoyan langsung bereaksi. Kupikir dunia terlalu besar untuk menemukanmu. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan datang ke sini atas inisiatifmu sendiri. Namun itu bagus. Apakah kamu tahu bahwa tubuh keabadian fisik dari klan Yuan Shen hampir punah? Dan hari ini tubuh keabadian fisik yang kau curi dariku dapat dianggap satu-satunya yang masih ada. Oleh karena itu hari ini aku datang untuk mengambil kembali avatarku. Tentu saja kamu juga harus merasakan rasa sakit yang sama ketika kamu mengeluarkan jejak jiwaku secara paksa, ucap dewa rusa itu yang ternyata adalah avatar milik orang dari klan Cimi. Jejak jiwa? Apakah ini yang kamu maksud? Ucap Xiaoyan, segera sisa jiwa muncul di telapak tangannya. Ini adalah sisa jiwa dari tubuh avatar Yuan Shen. Setelah merebut tubuh avatar Yuan Shen, Xiaoyan merasa bahwa sisa jiwa ini sangat aneh. Jadi dia hanya menghapus kebijaksanaannya dan menyimpannya. Melihat jejak jiwa yang meringkuk seperti bayi itu, sontak wajah dewa iblis rusa langsung berubah. Pupilnya tiba-tiba menyusut seolah-olah mengingat rasa sakit ketika Xiaoyan menghapus jiwanya dari Yuan Shen. Kamu, bahkan jika hari ini kau menangis memohon padaku, aku masih akan membunuhmu, teriak dewa iblis rusa melesat ke arah Xiaoyan seperti bola meriam. Tubuh dewa iblis rusa juga tidak memiliki fluktuasi sumber doki seperti avatar Yuan Shen. Dan dia juga sangat kuat dalam hal kekuatan fisik. Melihat ini, avatar Yuan Shen juga bereaksi. Sosoknya melesat ke depan lalu tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Pukulan ini Xiaoyan tidak menahannya. Tanda bintang berkedip di antara alis avatar Yuan Shen dan tinju dewa iblis rusa langsung bergetar. Kekuatan fisik yang sangat berat ini juga mengejutkan dewa iblis rusa. Segera sosoknya terguncang ke belakang dengan jarak 100 meter jauhnya. Mengaktifkan segel bintang, ucap terkejut iblis rusa saat melihat tanda bintang yang berkedip-kedip di antara alis avatar Yuan Shen. Itu adalah avatarku, kembalikan padaku, ucap dewa iblis rusa lagi. Melihat tubuh avatar Yuan Shen hanya membuatnya menjadi semakin marah. Sosoknya bergerak lagi menyerang avatar Yuan Shen dengan tinjunya. Ini adalah pertarungan antara kekuatan fisik. Namun meskipun kekuatan fisiknya sangat kuat, masih ada celah besar jika dibandingkan dengan avatar Yuan Shen. Setiap pukulan yang dilepaskan dewa iblis rusa selalu dipaksa mundur oleh avatar Yuan Shen. Saat ini sudah ada banyak bekas tinju yang tertinggal di tubuh dewa iblis rusa. Untuk menghadapinya, Xiaoyan bahkan tidak perlu membentuk seni penggabungan tubuh. Itu karena hanya kekuatan avatar Yuan Shen sudah lebih dari cukup untuk menghancurkannya. Meskipun tinju dewa iblis rusa juga mendarat di tubuh Yuan Shen, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Aku benar-benar tidak tahu namamu. Tapi jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, maka kamu akan mati di sini, ucap Xiaoyan dengan suara dingin. 5 jari avatar Yuan Shen tiba-tiba mengepal dan melesat ke depan. Kedua tinju itu sekali lagi bertabrakan di udara. Namun pada saat ini terdengar suara retak tulang dari tinju dewa iblis rusa. Setelah tinjunya kehilangan kekuatannya secara alami, tinju avatar Yuan Shen mendarat tepat di dadanya. Sosok dewa iblis rusa seperti layang-layang yang talinya putus. Dia menembak ke belakang dengan seteguk darah besar yang menyembur keluar. Sialan, dia sebenarnya sudah mengaktifkan segel bintang. Sepertinya dewa iblis rusaku sama sekali bukan lawannya. Kalau saja aku berhasil memenangkan tubuh keabadian fisik yang sudah mencapai segel 5 bintang itu,
Aku pasti bisa membunuh bajingan ini dengan mudah. Ucap dalam hati Dewa Rusa mengutuk marah. Segera setelah itu tubuhnya berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Dia tahu bahwa dia bukan lawan dari avatar Xiaoyan. Jadi yang terbaik adalah melarikan diri secepat mungkin. Ingin melarikan diri, ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Namun sosok itu sudah menghilang di dalam kabut tebal. Pada saat ini Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada katak ajaib yang telah kehilangan tuannya. Patuhi perintahku dan kamu bisa hidup, ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Melihat hal tersebut, kelinci Bingyun tercengang sejenak. Seolah-olah dia tidak ada artinya lagi saat ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok Xiaoyan mendarat di atas kepala katak ajaib, lalu meninggalkan kelinci Bingyun yang tertegun. Ikuti dia, ucap Xiaoyan. Setelah suara Xiaoyan jatuh, katak iblis itu melesat memasuki kabut tebal di kehampaan. Tubuhnya yang besar menghilang meninggalkan kelinci Bingyun dan Huzan dengan wajah jelek. Kalian tetap di Pulau Zanyue. Jangan lari, ucap suara jiwa Xiaoyan ditransmisikan ke dalam benak kelinci Bingyun serta Huzan. Kelinci Bingyun mengutuk secara diam-diam. Dia menoleh hanya untuk melihat Huzan dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Jangan lari, teriak kelinci Bingyun mengutarakan amarahnya kepada Huzan. Setelah berbicara, kelinci Bingyun juga memasuki kabut tebal untuk mengejar Xiaoyan. Tunggu sebentar, aku juga akan pergi bersamamu, ucap Huzan berniat menunggangi kelinci Bingyun. Namun pada saat ini kelinci Bingyun memberinya tatapan ganas. Apakah kamu yakin ingin menunggangiku? Ucap kelinci Bingyun. Huzan tersenyum masam dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya pilihan selain terbang sendiri lalu mengikuti kelinci Bingyun untuk menemukan Xiaoyan. Lihatlah, pria terkutuk itu menghilang lagi. Jika kamu mati, bagaimana aku bisa menjelaskannya pada guru Chen Xianyuan? Hidup dan matimu sama-sama merepotkanku. Dasar bajingan terkutuk. Teriak kelinci Bingyun sangat kesal. Adapun Huzan, dia terus mengikuti kelinci Bingyun di sepanjang jalan dan mendengarkan omelannya. Di sisi lain, saat ini Xiaoyan sudah tenggelam jauh di kedalaman jurang maut. Kenapa kamu lari? Ucap Xiaoyan. Omong kosong. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tentu saja kamu harus lari, ucap Dewa Iblis Rusa. Pertempuran baru saja dimulai. Aku pikir kamu masih memiliki peluang untuk menang. Mengapa kamu tidak berhenti untuk mencobanya? Ucap Xiaoyan. Dua sosok itu terus melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Untungnya Sue Lingsun tidak membunuh katak ajaib. Kalau tidak, Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengejar Dewa Iblis Rusa di jurang kutub ini. Lagi pula Dewa Iblis Rusa sangat akrab dengan jurang kutub. Jadi Xiaoyan harus membawa katak ajaib ini daripada kelinci Bingyun. Bajingan kecil, mengapa kamu masih mengejarku? Ucap Dewa Iblis Rusa, suaranya bergema. Kamu harus berhenti dulu dan kita akan bicara baik-baik, ucap Xiaoyan. Bisakah aku mempercayai bajingan yang telah mencuri avatarku? Ucap suara marah dari Dewa Iblis Rusa. Menurutku harus ada kepercayaan dasar di antara kita, ucap Xiaoyan. Percaya? Jika kau mengembalikan avatar Yuan Senku, maka aku akan mempercayaimu, ucap Dewa Iblis Rusa. Kalau begitu kamu harus terus berlari, ucap Xiaoyan. Pengejaran ini berlangsung cukup lama. Satu berlari kencang dan satu mengejar kencang. Sialan, aku khawatir masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan mengarahkannya ke avatar Kaisar Pemakan Jiwa, ucap dalam hati Dewa Iblis Rusa. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.